Saudara-saudari terkasih, hari ini Senin tanggal 3 Mei 2021, pekan kelima masa Paskah, Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Referensi renungan kita hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 1 sampai dengan 8, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes, bab 14 ayat 6 sampai dengan 14. Saudara-saudari terkasih, ada ungkapan yang mengatakan, dalamnya laut bisa diduga, tetapi dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu. Di dalam ungkapan ini terkandung suatu arti bahwa manusia itu misteri. Maksudnya, tidak bisa diketahui secara paripurna oleh sesamanya. Salah satu contoh sederhana adalah pasangan suami istri. Sekalipun mereka telah lama hidup bersama, tetapi belum tentu mereka saling mengenal secara lebih mendalam sebagai pasangan suami istri. Saudara-saudari terkasih, dalam mengarungi kehidupan bersama di dunia, mustahil jika tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan atau rintangan serta persoalan, baik yang berat maupun yang ringan. Ada saatnya kita mengalami sukacita, dan ada saatnya pula kita menangis, kecewa, terluka, patah hati, dan lain sebagainya. Namun cara pandang dan sikap kita dalam menghadapi aneka peristiwa itulah yang menentukan apakah kita bisa melalui dan mengubah pengalaman menangis menjadi pengalaman sukacita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengajak kita untuk senantiasa berpegang teguh pada iman kita akan Kristus yang telah menderita, wafat, dan bangkit. Saudara-saudari terkasih, dalam menghadapi berbagai pengalaman hidup, suka duka yang datang silih berganti pada momen-momen tertentu, mungkin terkadang kita memposisikan diri seperti Filipus yang berkata kepada Yesus, "Tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Sudah sekian lama kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus dengan menjadi seorang Kristiani. Mengapa kita masih meminta petunjuk kapan Bapa hadir dalam hidup kita? Mengapa kita masih memandang penderitaan sebagai hukuman dari Bapa? Bukankah kita harusnya bersyukur karena kita diberikan kekuatan dan ketabahan untuk melewati jalan penderitaan dan jalan salib kita? Jika kita berpegang teguh pada iman kita, maka kita mampu mengatasi tantangan, kekecewaan, penderitaan, dan luka-luka di sepanjang jalan hidup kita. Saudara-saudari terkasih, kita masih perlu belajar dan terus belajar lagi percaya kepadanya, mencari dan terus mencari upaya untuk mengenal dan menjalin relasi yang baik dengan Yesus. Dengan mengenal Yesus secara lebih mendalam akan membuat kita semakin bertumbuh dalam iman akan Dia, dan bahkan kita akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Yesus kepada kita. Aspek utama dan yang terpenting yang perlu kita pegang adalah bahwa kepercayaan itu mestinya dibarengi dengan sikap rendah hati untuk menaruh seluruh komitmen kita kepadanya. Bersama Yesus sebagai sumber kekuatan dan keselamatan kita, maka kita pasti akan sampai kepada Bapa Surgawi. Semoga Tuhan memberkati.